Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Games Academy. Video kali ini saya akan membahas episode keempat yang berjudul penggunaan perintah if then di Keyblade 64. Jadi pada episode keempat ini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan if then di aplikasi Keyblade 64 ini. Nah, langsung saja saya buka di aplikasi QB64. Saya akan menjelaskan terkait dengan perintah if then. If sudah saya langsung jelaskan aja menggunakan perintah help. Untuk kecepatnya di sini di perintah if, lalu klik di keyboard tombol F1. Nah, dia langsung keluar if then. Nah, saya langsung menjelaskan aja ya. If then itu statement make boolean true or false evaluation to automate program decision making. Jadi if then itu kayak pernyataan terkait dengan sebuah kondisi benar atau salah dalam evaluasi programnya. Jadi if then itu digunakan ketika ada sebuah kondisi gitu, benar atau salah gitu. Jadi menggunakan perintah if then di aplikasi QB64. Nah, di sini di help ini udah dijelaskan beberapa pengertian dan contoh dan sebagainya di if then ini. Jadi di sini ada pengertian dan ada contoh-contoh terkait dengan penggunaan if then ini. Saya akan jelaskan secara sederhana atau contoh dasarnya saja terkait dengan penggunaan perintah if then. Nah, perintah if then itu kan terkait dengan sebuah kondisi ya. Nah, di sini kan dia contohnya ada single line dan block. Perbedaannya itu single line itu dia digunakan ketika ada sebuah kondisi secara ada dua kondisi. Jadi di sini single line. Nah, dia ada dua penggunaan di single line tuh if then else dan if go to. Perbedaan dua ini, yang pertama if then else itu menggunakan sebuah kondisinya sebuah kode gitu. Jadi nanti dia terkait dengan then dan else ini. Kalau untuk go to kondisinya apa, dia akan langsung pergi ke line yang berbeda gitu. Line yang dituju di sini, line label. Saya contohkan langsung. Yang pertama terkait dengan if condition statement then code else alternative code ini. Misalnya sebelum kita membuat kondisi, kita masukkan dulu apa sih yang akan dikondisikan gitu. Nah, misalnya kita buat inputan dulu, input lalu perintah masukkan nilai X. Nah, ini inputannya dan ini perintah yang akan di print di screen. Lalu titik koma yang akan kita masukkan lagi adalah inputannya itu merupakan variabel X. Jadi input masukkan nilai X, dia akan keluar sebagai teks, lalu selanjutnya akan disusul dengan variabel X yang merupakan nanti kita inputannya itu disebut dengan variabel X gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan kondisinya. If kita buat jika if X itu lebih dari 0 gitu, then kita buat print seperti episode sebelumnya. Print itu merupakan untuk menampilkan teks yang kita akan masukkan di screen. Jika X nya terlebih dari 0, maka print benar, else intinya jika bukan else, jadi kalau bukan X lebih dari 0 maka print akan memprint benar, maka else print salah. Nah, saya akan menunjukkan contoh ini. Jadi input masukkan nilai X,
kondisinya adalah jika X itu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan tulisan benar. Jika bukan, else itu artinya seperti itu. Jadi kalau bukan ini, maka yang akan menampilkan teks salah gitu. Lalu jangan lupa disimpan karena di sini saya sudah membuat file tadi. Kita ulang lagi, save as di sini misalnya, lalu buat if, contoh if then. Oke. Nah, jika sudah, seperti episode sebelumnya, langsung kita run atau kita langsung klik F5 atau klik tombol F5 di keyboard. Start, lalu oke. Nah, langsung keluarkan screen ini yang merupakan aplikasi exe nya. Sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Nilai suka nilai X misalnya. Lihat, jika X-nya lebih dari 0, maka akan memberikan benar. Jika bukan, akan salah. Kita pilih misalnya 4. Berarti dia harusnya memberikan nilai benar. Nah, benar. Seperti itu. Kalau misalnya lagi, kita ingin nilainya tuh salah gitu. Berarti kita akan masukkan nilainya kurang dari 0. Saya masukkan nilainya yaitu minus 5. Salah. Nah, seperti itu untuk penggunaan if then else. Lalu selanjutnya kita buat kondisi lagi yang kedua, yaitu go to. Kita hapus lagi. Untuk membuat go to ini kita harus punya line label. Nah, di sini saya enter dulu line labelnya. Kita dari atas ini saya ingin buatnya di start. Jadi kita akan mengulangnya di start titik koma gitu. Misalnya kondisinya if X kurang dari 0, maka akan pergi go to start. Jadi di sini saya akan langsung aja, jika X-nya itu kurang dari 0, maka dia akan langsung pergi ke start. Jadi kan line labelnya saya buat di sini adalah start gitu. Labelnya start, jadi kita ubah di sini start titik koma 2 titik. Dia akan langsung mengulang ke atas lagi. Jadi contohnya saya Ctrl save dulu, jangan lupa, atau kita klik save. Run, start. Oke. Di X kurang dari 0, maka akan pergi start. Misalnya kita buat minus 8. Dia akan ulang lagi sampai nilainya kita masukkan inputannya itu bernilai lebih dari 0, bukan X dari 0, bukan X kurang dari 0. Jadi kalau kita masukkan X kurang dari 0, maka dia akan langsung ulang lagi ke start, nanya lagi gitu. Minus 2. Bentar. Nanya lagi dia minus 3, kita enter. Jadi kalau ketika kita akan memasukkan X nya kurang dari 0, maka dia akan mengulang lagi ke start, tepatnya ke atas sini. Nah, kalau kita udah memasukkan nilainya 7 positif, selesai. Itu tidak akan mengulang lagi. Jadi stop di situ. Gitu. Kalau yang ini hampir mirip dengan yang blok, mirip dengan yang kondisi pertama, dengan ini untuk beberapa kondisi. Nah, baiklah,
Sekian dari saya terkait dengan episode keempat ini, terkait dengan perintah if then dan if goto. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.